Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang menyenangkan, sehat, bahagia, dan selalu melakukan hal-hal yang positif. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas sedikit cerita terkait Nabi Sulaiman. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Apakah kalian tahu siapa Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Di kesempatan video kali ini kita akan bahas pembelajaran kali ini. Kita akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman. Sebelum kita lanjut cerita, adakah yang tahu apa saja mukjizat Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Yang sering kita dengar, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, menundukkan bangsa jin dan hewan, menundukkan angin, dan bisa mendengar suara yang lirih. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja, dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Ia adalah anak dari Nabi Daud, yang juga seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya setelah ia wafat. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan indah dan dibangun dengan bantuan jin, burung, dan hewan-hewan lainnya. Ia juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangan adalah burung hudhud yang dapat terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang merupakan penguasa kerajaan Saba. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ratu Balqis kemudian datang menemui Nabi Sulaiman dan membawa hadiah-hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu dan menunjukkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah kepadanya. Seperti misalnya mengangkut singgasana Ratu Bilqis dari tempat asalnya ke istana Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Ratu Balqis akhirnya menyatakan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun bait suci, Baitul Maqdis, yang pertama di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen. Nabi Sulaiman membangun bait suci dengan bantuan jin dan manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman wafat pada usia 53 tahun. Menurut sebuah riwayat, Nabi Sulaiman ini saat ia wafat, ia sedang berdiri dengan tongkatnya sambil merintahkan jin-jin untuk bekerja. Jin-jin tidak menyadari bahwa ia sudah wafat sampai seekor rayap memakan tongkatnya dan membuatnya jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa jin-jin tidak mengetahui hal-hal gaib dan hanya Allah yang maha mengetahui.
Sekilas kami cerita tentang Nabi Sulaiman. Adapun kemampuan Nabi Sulaiman banyak sekali terekam dalam Al-Quran, seperti di surah Al-Naml ayat 18-19, hatta idza atau ala watin namli qalat namlatu ya ayyuhan nablu khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikam min qaulihim. Begitu juga ada sebagian ayat wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna min mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia-Nya. Begitu juga dalam ayat lain, dalam surah As-Saba ayat 13 terekam juga ayat Quran yang berbunyi ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wa jifanin jawabi wa kuduri rasiyat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadikas syakur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.